Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aslamia, jurusan PGMI semester 5 unit 1, ingin menjelaskan mengenai organisasi pendidikan madrasah dan dayah. Yang pertama ada pengertian organisasi pendidikan. Organisasi pendidikan adalah suatu wadah yang memungkinkan pendidik untuk mencapai hasil yang memuaskan dalam proses belajar mengajar, sehingga menghasilkan peserta didik yang berprestasi. Aspek-aspek organisasi pendidikan adalah komponen-komponen yang harus ada dalam organisasi pendidikan. Aspek-aspek organisasi pendidikan ada 4. Yang pertama adalah misi. Misi merupakan alasan utama keberadaan organisasi pendidikan. Yang kedua adalah visi. Visi adalah sesuatu yang harus dicapai dari keberadaan organisasi pendidikan. Yang ketiga adalah tujuan, dan yang keempat adalah objektif. Artinya, sasaran harus bersifat spesifik, terukur, dan terikat dengan tujuan. Selanjutnya ada pengertian dayah. Dayah berasal dari isim makan yang artinya tempat belajar, menghilangkan, menghapuskan, melatih, dan mempelajari. Dari pengertian tersebut, dapat diartikan bahwasanya madrasah adalah tempat belajar peserta didik untuk menghilangkan ketidaktahuan, memberantas kebodohan, serta melatih keterampilan, minat, bakat, dan kemampuan peserta didik. Madrasah sama seperti halnya sekolah, hanya saja madrasah bercorak keislaman. Mata pelajarannya banyak yang keagamaan. Ciri-ciri madrasah. Yang pertama, mata pelajarannya keagamaan. Contohnya seperti Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, SKI, Bahasa Arab. Yang kedua adalah suasananya keagamaan. Suasananya agamis, beribadah dan membentuk akhlak yang mulia. Selanjutnya ada jenis-jenis madrasah. Madrasah merupakan lembaga formal yang ada di masyarakat. Madrasah terdiri dari berbagai jenis. Yang pertama adalah MI atau Madrasah Ibtidaiyah yang sederajat dengan SD. Yang kedua adalah MTS atau Madrasah Tsanawiyah yang sederajat dengan SMP. Yang ketiga adalah MA atau Madrasah Aliyah yang sederajat dengan SMA dan SMK. Selanjutnya ada langkah-langkah pengembangan madrasah. Yang pertama adalah membuat berbagai kekuatan di madrasah. Contohnya, memiliki guru yang mempunyai kompetensi, dedikasi, dan komitmen yang tinggi. Yang kedua adalah memperkuat leadership atau kepemimpinan di manajemen madrasah. Yang ketiga adalah membangun pencitraan. Yang keempat adalah mengembangkan program-program unggul, dan kelima adalah mengubah mindset atau cara berpikir umat Islam. Selanjutnya ada organisasi pendidikan madrasah. Susunan organisasi pendidikan madrasah yang pertama adalah seksi kurikulum dan kesiswaan, bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan kurikulum, evaluasi, dan pengembangan potensi siswa. Yang kedua adalah seksi sarana dan prasarana, bertugas melakukan penyediaan bahan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana. Yang ketiga adalah seksi kelembagaan dan sistem informasi madrasah yang bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang kelembagaan, kerjasama, pengolahan data, dan sistem informasi madrasah. Yang keempat adalah seksi guru, bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang keguruan. Dan yang kelima adalah seksi tenaga kependidikan yang bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang tenaga kependidikan. Selanjutnya ada pengertian dayah. Secara etimologi, dayah berasal dari bahasa Arab yaitu zawiyah yang artinya buju rumah dan buju masjid. Buju rumah atau buju masjid merupakan pojok rumah atau sudut rumah.
zaman dahulu Rasulullah mengembangkan atau menerangkan ilmu-ilmu agama itu di sudut-sudut rumah dan di masjid-masjid. Signifikasi lembaga dayah yang pertama merupakan sebagai pusat belajar agama. Yang kedua adalah sebagai agen pembangunan. Yang ketiga adalah sebagai sekolah bagi masyarakat.